Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6 MIN Wabanat Kudus? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran SKI ya. Materi kemarin kita sudah membahas tentang materi dari Sunan Gresik. Kemudian kita juga sudah membahas tentang materi dari Sunan Ampel ya. Karena memang ini pembelajarannya secara daring, Bu Hani memang hanya bisa menyampaikan penjelasan melalui video ya, karena kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung. Kenapa setiap Bu Hani mengasih materi, Bu Hani juga ngasih evaluasi. Ini untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi yang telah dijelaskan oleh Bu Hani dalam setiap video ya. Dan Bu Hani memang sengaja memberikan evaluasi tidak melulu yang ada di ringkasan, tapi pasti jawabannya itu ada di video penjelasan Bu Hani. Jadi Bu Hani harap kalian dalam mencari jawaban ya tidak melihat Google ya, tidak melihat Google, karena semua jawaban itu sudah ada pada video penjelasan Bu Hani ya. Karena Bu Hani tahu kalau melihat Google pasti bahasanya itu terlalu umum, terlalu luas ya. Bahasanya pasti beda dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hani. Nah, begitu ya. Jadi Bu Hani sangat berharap kalian benar-benar melihat, mendengarkan dan memahami video penjelasan dari Bu Hani ya. Walaupun kita belajar melalui daring, tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi Bu Hani harap penjelasan melalui video ini bisa kalian pahami ya, bisa kalian pahami. Jadi Bu Hani itu mohon setiap Bu Hani ngasih evaluasi, tolong jangan mencari jawaban lewat Google, tapi carilah jawaban lewat video penjelasan dari Bu Hani. Karena Bu Hani ini menjelaskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin ya. Kalau kalian mencari jawaban di Google, itu jawabannya itu bahasanya umum, bahasanya sangat luas sekali. Begitu ya. Dan Bu Hani tahu mana yang benar-benar jawaban itu dilihat dari penjelasan Bu Hani, mana yang lihatnya dari Google. Begitu ya. Ini nanti materi yang akan Bu Hani sampaikan adalah tentang Sunan Giri. Nanti juga akan ada evaluasi seperti biasa 5 soal saja ya. Dan Bu Hani harap jawaban kalian sesuai dengan penjelasan video Bu Hani kali ini ya. Jangan mencari di Google karena bahasanya itu terlalu luas, terlalu umum, dan itu mungkin akan membuat kalian lebih kesulitan dalam memahami. Ngoten nggih? Ya, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sebelumnya kita membahas tentang biografi dari Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai nama lain, diantaranya ada Raden Paku, Raden Ainul Yakin,
Prabu Satmanta dan Sultan Abdul Fakih. Beliau lahir di Blambangan sekitar tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Ishak ya, seorang ulama yang mendakwakan agama Islam di Pasai. Kemudian ibunya bernama Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu ini adalah putri dari Raja Blambangan yang bernama Raja Menak Sembuyu. Putri dari Raja Blambangan yang namanya adalah Raja Menak Sembuyu. Lah, Raja Menak Sembuyu ini masih keturunan dari Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk ini dari kerajaan Majapahit ya. Pada waktu dulu ketika Dewi Sekardadu menikah dengan Maulana Ishak ya, seorang mubalek. Padahal pada saat itu Raja Menak Sembuyu, berarti bapak mertuanya ya, itu masih memeluk agama Hindu. Rakyatnya juga sebagian memeluk agama Hindu dan sebagian pula ada yang memeluk agama Buddha. Setelah Maulana Ishak ini menikah dengan putrinya, Maulana Ishak ini diangkat menjadi adipati baru di wilayah Blambangan. Kemudian dia disuruh memerintah daerah tersebut. Nah, ketika memerintah ternyata Maulana Ishak ini sambil mendakwahkan agama Islam. Ternyata ketika Maulana Ishak berdakwah agama Islam, semakin hari banyak penduduk Blambangan yang masuk agama Islam. Ternyata Raja Menak Sembuyu ini, bapak mertuanya ini tidak suka dengan perkembangan Islam yang sangat pesat di wilayah Blambangan ya. Bahkan beberapa pejabat kerajaan memerintahkan menangkap dan membunuh orang-orang yang memeluk agama Islam pada saat itu. Nah, Maulana Ishak sendiri menyadari ya, apabila hal ini diteruskan, apabila dia ini meneruskan dakwah agama Islam, ini pasti akan banyak terjadi pertumpahan darah. Kasihan rakyat-rakyat yang tidak berdosa yang harus dibunuh ya. Akhirnya dengan berat hati beliau ini berpamitan kepada istrinya Dewi Sekardadu untuk pergi meninggalkan Blambangan. Padahal pada waktu itu Dewi Sekardadu ini sedang hamil 7 bulan ya, istrinya sedang hamil 7 bulan dan ditinggal oleh Maulana Ishak ya, demi kebaikan bersama. Akhirnya Maulana Ishak meninggalkan Blambangan seorang diri. Esok harinya prajurit Blambangan ini bergerak mengejar Maulana Ishak, tetapi mereka tidak berhasil menemukannya. 2 bulan kemudian Dewi Sekardadu ini melahirkan seorang bayi laki-laki yang wajahnya itu ganteng ya. Raja Menak Sembuyu kakeknya berarti ya, dan permaisurinya ini merasa senang. Pada awalnya mereka itu senang dan bahagia dengan kehadiran cucunya ya, dengan kehadiran cucunya. Tetapi ternyata bersamaan dengan lahirnya cucunya itu di Blambangan terjadi wabah penyakit. Nah, wabah penyakit itu disangkut pautkan dengan kelahiran anak dari Dewi Sekardadu. Bayi itu dianggap membawa kutukan ya, karena lahirnya bayi itu sehingga Blambangan terjadi wabah penyakit. Ini disangkut pautkan. Kemudian akhirnya
Dewi Sekardadu ini dipaksa oleh ayahnya Raja Belambangan untuk membuang anak yang baru dilahirkan tadi ya, berarti anaknya Maulana Ishak tadi ya. Kemudian dengan berat hati daripada anaknya nanti dibunuh, Dewi Sekardadu kemudian menghanyutkan anaknya itu ke laut atau pada waktu itu adalah Selat Bali. Sebuah laut atau tepatnya di Selat Bali ya. Bayinya ditaruh di sebuah peti ya. Kemudian dihanyutkan di laut ya. Kemudian dihanyutkan di laut. Bersamaan dengan itu pada suatu ketika, suatu malam ya, ada sebuah perahu dagang dari Gresik yang melewati Selat Bali. Perahu itu tiba-tiba menabrak sebuah peti yang bagus sekali, yang berukir sangat indah ya. Nahkoda kemudian mengecek ini sebenarnya ada apa kok perahunya ini nabrak peti. Setelah petinya diambil, ternyata di dalam peti itu ada seorang bayi ya. Kemudian nahkoda ini lapor sama bosnya ya. Lapor sama bosnya bahwa dia menemukan seorang bayi ya. Ini bosnya itu adalah seorang perempuan yang bernama Nyi Ageng Pinatih. Nyi Ageng Pinatih kemudian menjadikan bayi itu sebagai anak angkatnya. Nah, kemudian dikasih nama Joko Samudro. Joko kuwi lanang, anak lanang, Samudro kuwi apa artinya? Laut ya. Jadi anak laki-laki yang ditemukan di laut. Makanya bayi itu yang sekarang ini adalah Sunan Giri. Dulunya bernama Joko Samudro karena ditemukan di laut. Ibu diangkat sebagai anaknya siapa tadi? Nyi Ageng Pinatih. Nah, ini kemudian setelah usianya 8 tahun ya, Nyi Ageng Pinatih memondokkan Joko Samudro ke Sunan Ampel. Sunan Ampel di Ampel Denta di Surabaya ya sekarang. Kemudian beliau ini juga seperguruan dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang itu anak dari Sunan Ampel yang bernama asli Maulana Magdum Ibrahim. Kemudian Sunan Giri ini nantinya juga yang mendirikan Kasultanan Giri Kedaton ya. Beliau menjadi rajanya di Kasultanan Giri Kedaton ya. Kemudian beliau ini menikah dengan Dewi Murtasiah. Dewi Murtasiah sendiri ini adalah putri dari Sunan Ampel, dan beliau juga menikah dengan Dewi Wardah. Ini putri Ki Ageng Bungkul. Dalam mendakwahkan agama Islam, beliau memakai seni tradisional, beliau menciptakan permainan anak-anak seperti jelungan dan cublak suweng, kemudian juga menciptakan gending Jawa seperti Asmaradana dan Pucang. Ini sedikit biografi tentang Sunan Giri. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman Sunan Giri dalam belajar. Tadi di atas kita sudah membahas bahwasanya Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel. Jadi ketika dari kecil, dari bayi ya, ketika ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih, Sunan Giri ini atau Joko Samudro pada waktu itu diasuh dengan baik oleh Nyi Ageng Pinatih. Ketika berusia sekitar 11 tahun, Nyi Ageng Pinatih ini mengantarkan Joko Samudra untuk belajar ke Sunan Ampel, untuk mondok di sana di Ampel Denta ya. Sebelumnya
Sunan Ampel ini menganggap Djoko Samudro seperti santri-santri yang lain ya, seperti biasa menganggap santri-santri yang lain. Suatu ketika pada suatu malam Sunan Ampel ini hendak mengambil air wudhu ya, seperti biasa beliau hendak sholat tahajud. Kemudian beliau ini melewati tempat tidur para santrinya ya. Sunan Ampel menyempatkan diri untuk melihat-lihat para santrinya yang sedang tidur. Tiba-tiba beliau ini merasa keanehan ya. Karena apa? Karena ada sebuah cahaya yang keluar dari wajah salah satu santrinya. Karena beliau tidak bisa melihat ya, karena pada waktu malam hari ini sangat gelap, beliau menandai apa itu namanya, santrinya yang mengeluarkan cahaya, wajahnya mengeluarkan cahaya pada malam itu dengan selendang ya. Jadi kakinya itu dikasih tali selendang. Kemudian pagi harinya beliau menanyai muridnya satu persatu siapa yang ketika bangun merasa kakinya ini tadi ditaleni selendang ya. Ternyata yang mengakui adalah Djoko Samudro. Pada saat itu Sunan Ampel sudah merasa ya bahwa Djoko Samudro ini tidak seperti anak-anak yang lain. Kemudian Nyi Ageng Pinatih dipanggil selaku walinya ya, dipanggil kemudian ditanya-tanya perihal tentang jati diri dari Djoko Samudro. Kemudian Nyi Ageng Pinatih ini bercerita bahwa dia menemukan Djoko Samudro ini ketika sedang melewati Selat Bali ya. Dia menemukannya di sebuah peti. Dan pada akhirnya Sunan Ampel tahu tentang jati diri dari Djoko Samudro. Setelah tahu jati dirinya ya, dan sebenarnya bahwasanya ini adalah anak dari Maulana Ishaq, karena Maulana Ishaq ini pernah bercerita pada Sunan Ampel masalah yang ada di Belambangan dan istrinya yang sedang hamil ya. Kemudian atas saran dari Sunan Ampel, Nyi Ageng Pinatih disuruh mengganti nama Djoko Samudro menjadi Raden Paku. Jadi nama Raden Paku yang ngasih adalah Sunan Ampel. Nyi Ageng Pinatih ya menurut saja ya, karena pada saat itu Sunan Ampel memang adalah wali besar yang sangat dihormati masyarakat ya. Bahkan juga masih terhitung seorang Pangeran Majapahit karena menikah dengan salah satu putri dari Raja Majapahit. Itulah dibalik cerita nama dari Raden Paku. Kemudian dilanjutkan, Raden Paku masih belajar di Ampel Denta ya. Beliau juga belajar bersama-sama dengan Maulana Magdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel yang nanti pada akhirnya menjadi Sunan Bonang ya. Kemudian ketika berusia 16 tahun, Sunan Ampel memerintahkan keduanya untuk menimba ilmu agama Islam yang lebih tinggi di negeri Pasai. Ini tujuan dari Sunan Ampel adalah agar Raden Paku ini bertemu dengan ayahnya Maulana Ishaq. Setelah sampai di sana, keduanya setelah sampai di sana, mereka ditemui oleh Maulana Ishaq. Maulana Ishaq gembira karena setelah melihat anaknya ya yang telah lama ditinggalkan ketika masih di dalam kandungan. Kemudian Maulana Ishaq bercerita tentang jati diri dari Raden Paku yang sebenarnya, bahwa beliau juga adalah ayahnya. Di negeri Pasai, siapa tadi?
Raden Paku dan Maulana Maghdum Ibrahim ini banyak sekali belajar dengan para ulama-ulama besar ya. Dan ternyata Raden Paku ini sangat pandai sekali ya. Ilmu agama Islam yang dipelajari Raden Paku ini berpengaruh dan menjiwai kehidupan dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini beliau ini ternyata memang pandai dan ilmunya sangat tinggi ya, Raden Paku. Kemudian para gurunya, para ulamanya ini memberinya gelar Maulana Ainul Yakin. Jadi Maulana Ainul Yakin itu adalah nama yang diberikan oleh para gurunya yang berada di negeri Pasai. Setelah 3 tahun belajar di negeri Pasai, Raden Paku dan Maulana Maghdum Ibrahim ini kembali pulang ke Jawa. Sebelum pulang ya, beliau dikasih sebungkus tanah. Jadi tanah dibungkus dengan kain oleh Maulana Ishak, ayahnya. Nah, kemudian Maulana Ishak ini berpesan kepada Raden Paku ya, kepada anaknya bahwa besok kamu harus ketika kamu akan mendirikan sebuah pesantren ya, kalau bisa carilah tanah yang struktur warnanya ini dan tanahnya ini sama dengan tanah ini ya, tanah yang dicontohkan ya, diberikan sebungkus tanah ini ya, mencari tanah yang sama betul dengan tanah yang dalam bungkusan tersebut. Itulah apa itu namanya, pesan dari ayahnya Raden Paku. Selanjutnya setelah sampai di Jawa, setelah dewasa ya, beliau menikah. Setelah menikah beliau ini sangat giat dalam bekerja ya. Pada saat itu bekerjanya adalah berdagang. Beliau berdagang, berlayar antar pulau. Ketika berdagang berada di pulau-pulau yang lain, beliau juga menyiarkan agama Islam pada penduduk setempat ya, sehingga namanya ini cukup terkenal di Kepulauan Nusantara. Tetapi lama-kelamaan kegiatan dagang itu sendiri tidak memuaskan hatinya ya. Kemudian beliau ini berkonsentrasi untuk mendakwahkan agama Islam saja. Ketika beliau berkonsentrasi mendakwahkan agama Islam, beliau ini ingat dengan pesan ayahnya, yaitu tanah yang diberikan tadi ya. Ketika mau mendirikan pondok pesantren, beliau kemudian bertafakur di gua yang sunyi, bermunajat kepada Allah ya, meminta petunjuk apa itu namanya, apa yang harus dilakukan. Akhirnya beliau ini mendapatkan tempat yaitu di Desa Kembangan, Kebun Mas. Ternyata di Desa Kembangan Kebun Mas ini tanahnya sesuai atau sama dengan tanah yang kemarin diberikan oleh ayahnya. Tanahnya ini sangat cocok dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Daerah Kebun Mas ini berada di suatu perbukitan ya, suatu perbukitan berarti di dataran yang tinggi. Kemudian beliau akhirnya mendirikan pesantren di sana. Dan karena berada di daerah dataran yang tinggi atau gunung, pesantren tadi dinamakan pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sangsekerta ya artinya adalah gunung. Sejak itulah Raden Paku dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri ya.
pesantren Giri sendiri ini berkembang dengan cepat. Hanya dalam waktu 3 tahun, Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara. Bahkan murid-muridnya ini berdatangan dari segala penjuru ya. Karena dulu beliau ini juga mendakwakan antar pulau. Muridnya ini datang dari mana-mana, ada dari Maluku, dari Madura, Lombok, Makassar, Ternate ya, dan lain-lain. Bahkan juga murid-muridnya setelah mondok di pesantren Giri ini, kemudian murid-muridnya ini mendakwahkan agama Islam di seluruh penjuru benua besar, seperti di Eropa, di Arab, di Mesir ya, di Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa Sunan Giri memang diakui sebagai ulama besar yang sangat dihormati pada saat itu ya, pada zamannya itu. Lama-kelamaan pesantren Giri ini berkembang, berubah menjadi sebuah kerajaan yang berdiri sendiri, yang dinamai dengan Kerajaan Giri Kedaton. Sunan Giri sendiri yang memerintahkan menjadi raja di Kerajaan Giri Kedaton kurang lebih selama 20 tahun ya, mulai tahun 1487 hingga tahun 1506. Ketika memerintah Kerajaan Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satmanta. Ini mengapa nama lain dari Sunan Giri juga adalah Prabu Satmanta, karena beliau memerintah Kerajaan Giri Kedaton. Itu tadi materi tentang Sunan Giri ya, Sunan Giri. Jangan lupa kalian mengerjakan evaluasi 5 soal yang akan Bu Hani berikan. Apabila nanti Bu Hani kok ngasih nilai kalian di bawah KKM, di bawah 75, kalian harus remedi ya, remedi untuk mendapatkan nilai minimal KKM ya. Gitu ya, yang sudah dikasih remedi, yang disuruh remedi harus dilaksanakan. Ngoten nggih. Ya. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung melalui WA atau melalui komentar kelas di Classroom, enggak apa-apa. Sekian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.